Keluarga Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari ini, Selasa 9 November 2021. Bacaan kita dikutip dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai ayat 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan daku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Basilika Lateran merupakan gereja katedral pertama di dunia, tempat Uskup Roma yang adalah juga Paus sebagai pemimpin umat Katolik di seluruh dunia. Basilika Lateran menjadi gereja induk dari semua gereja-gereja di seluruh dunia. Basilika Lateran menjadi sejarah penting bagi umat Katolik, di mana seluruh umat akhirnya dapat merayakan imannya di gereja. Mengetahui sekilas sejarahnya, bahwa pada abad-abad awal, orang-orang Kristen belum bebas merayakan imannya, karena ajaran orang Kristen dianggap sebagai sekte yang bertentangan dengan kepercayaan bangsa Romawi. Zaman itu, orang Kristen dilarang keras untuk berkembang, sehingga pada waktu itu orang-orang Kristen secara sembunyi-sembunyi berkumpul merayakan imannya di katakombe-katakombe bawah tanah. Dengan mengenang pemberkatan gereja Basilika Lateran, kita umat beriman diajak kembali untuk merenungkan iman kita. Sejauh mana keyakinan kita akan Yesus Kristus yang kita sebut-sebut sebagai Sang Juru Selamat. Gereja merupakan tempat Allah berdiam. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk memelihara tubuh kita, memelihara komunitas kita, memelihara keluarga kita sebagai bait Allah. Kita perhatikan sabda Yesus yang mengatakan, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali?
Hal ini baru akan dipahami oleh para murid setelah Yesus wafat dan bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Yesus membuka mata dan hati banyak orang, terutama para murid, bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup dan meraja untuk selama-lamanya. Kerajaan dunia ini dan gedung gereja sebagai bangunan akan hancur, akan roboh. Namun kerajaan Allah, gerejanya akan tetap berdiri kokoh karena dibangun di atas dasar kasih. Ia telah membersihkan, menyucikan umatnya dari dosa-dosa melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dan membuat gereja mengalami kesatuan yang erat dengan Bapa Sang Pencipta. Kita umat gereja yang dibangun atas dasar kasih, dijadikan oleh Tuhan menjadi tempatnya untuk tetap mewartakan kasih dan kebaikannya. Itulah yang dialami gereja, terutama di abad-abad awal. Sekalipun dunia berusaha menghalang-halanginya untuk mengenal dan mengimani Yesus dan mewartakan kerajaannya, gereja tak pernah gentar. Justru segala tantangan yang mereka alami bukan melemahkan gereja, melainkan semakin meyakinkan, menguatkan, menyemangati, dan membuat umat Allah semakin gigih untuk mewartakan Tuhan dan kebaikannya yang tiada tara. Sangat berbeda dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita dapat lebih leluasa untuk menganut kepercayaan akan Yesus Kristus pada zaman ini. Secara leluasa, kita boleh melakukan ibadah dan merayakan Ekaristi dengan aman di gereja. Namun, iman kita akan Yesus terkadang mudah redup, kurang bergaung, dan kurangnya keyakinan apabila cobaan datang menghampiri hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali kepada diri, melihat kedalaman hati kita masing-masing sebagai bait Allah. Kita yang sudah dibaptis, disucikan, dan dikuduskan oleh Allah menjadi tempat kediamannya, terutama ketika setiap kali kita menyambutnya dalam Ekaristi, melalui tubuh dan darahnya secara jelas dan konkret. Allah tinggal dalam tubuh dan diri kita. Mari kita pelihara kesucian dan kekudusan Allah yang ada dalam diri dan tubuh kita melalui sikap dan perbuatan kita yang baik, mencerminkan keadilan dan cinta kasih kepada Kristus melalui sesama. Kita mulai dari dan dalam keluarga, menerima keberadaan diri pasangan kita masing-masing, menerima keberadaan anak-anak kita di rumah, saling memaafkan, saling mendukung, dan topang-menopang. Bapak Ibu dapat bekerja sama mendidik, membina, dan membimbing anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga dengan cinta yang telah Tuhan berikan. Jika hal ini tekun dan tulus dihidupi dalam hidup berkeluarga, Allah yang tinggal dalam diri dan keluarga kita akan selalu menyertai kita, memberikan kekuatan, memberikan peneguhan, kekokohan bagi jiwa kita, sekalipun kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Semoga amin.